Mari kita samakan persepsi bahwa untuk mengerti firman Tuhan, latar belakang pendidikan, IQ, pengalaman, bahkan sekolah teologi tidak bisa jadi dasar kita untuk mengerti firman Tuhan. Jangan lupa. Shalom semua kekasih-kekasih Kristus. Senang bersekutu bersama. Berkenaan dengan bulan Natal hari ini, tema kita Natal sejati. Jangan lupa, tema kita Natal sejati. Karena apa? Mayoritas orang merayakan Natal seperti yang kita maksud. Bukan seperti yang Tuhan maksud. Seharusnya kita merayakan Natal persis seperti yang Tuhan maksud. Untuk itu, kita mari buka Alkitab kita, Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat 14. Bisa minta tolong host kita atau yang memimpin acara kita membacakannya buat kita semua? Silakan. Lukas 2, ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 4 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita samakan persepsi bahwa untuk mengerti firman Tuhan, latar belakang pendidikan, IQ, pengalaman, bahkan sekolah teologi tidak bisa jadi dasar kita untuk mengerti firman Tuhan. Jangan lupa, kita mengerti firman Tuhan kalau Tuhan singkapkan dan fokus kita teosentris. Sentrisnya Tuhan, bukan diri kita. Makanya Tuhan bicara kepada jemaat Roma yang notabene sudah percaya melalui Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya melalui itu kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini penting sekali. Oleh karena itu, kita belajar untuk tunduk terus di hadapan Allah, supaya kita mendekati firman Tuhan, tidak bicara tentang kita. Kita mendekati firman Tuhan, tidak lagi terfokus kepada kesukaan kita, tapi terfokus untuk kesukaan Tuhan. Ini penting sekali. Sehingga kita boleh memahami firman Tuhan dengan indah persis seperti yang Tuhan pikirkan. Mulai kita lihat dari konteks. Jangan lupa Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk menggali firman Tuhan, tidak boleh lepas dari konteks. Tidak boleh lepas dari konteks.
Sehingga firman itu yang bicara pada kita, bukan pikiran kita yang bicara, kita cari firman mendukung pikiran kita, bukan. Tapi firman itu yang berbicara. Konteks yang paling dekat dalam konteks ini, saat itu ada sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Maka konsekuensi kalau sensus penduduk, setiap orang di wilayah kekuasaan Kaisar Agustus harus pulang ke kota kelahirannya atau ke kampung kelahirannya. Demikianlah Yusuf Maria pulang ke kota kelahirannya Bethlehem. Mereka pulang ke sana untuk mendaftar. Tapi uniknya, kok ada orang yang tidak pulang ya? Siapa dia? Para gembala. Para gembala di padang menjaga kawanan domba. Dalam konstruktif kalimat itu dalam bahasa Yunani, itu bicara gembala itu tidak punya nilai. Bahkan lebih rendah daripada domba yang dijaganya. Konstruktif kalimat itu seperti anak kita dijaga oleh babysitter. Mana lebih kita kasihi? Anak kita atau babysitter? Ya anak kita lah. Para gembala menjaga domba. Mana lebih bernilai? Domba. Itu gambaran tentang manusia berdosa, Bapak Ibu jemaat sekalian. Maafkan saya Bapak Ibu saudara sekalian. Lihatlah yang serius. Menurut Tuhan yang serius. Manusia berdosa, maafkan saya, manusia berdosa kalau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dia kepala negara atau rakyat biasa, dia orang yang intelektual tinggi atau orang yang intelektual biasa-biasa, apakah dia konglomerat atau dia rakyat jelata, semua manusia tanpa Tuhan akan lebih jelek yang dialaminya daripada binatang. Itu akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Maafkan saya, Bapak Ibu saudara kekasih. Kambing, domba, babi, ayam, ikan, kalau mati, nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka. Camkan hal itu. Binatang mati, nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka. Hilang begitu saja. Karena dalamnya tidak ada unsur kekekalan. Tetapi manusia tanpa Tuhan mati, dia akan binasa di neraka. Kata binasa artinya merasakan penderitaan dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Sehingga jangan Anda kaget kalau ada orang di neraka akan teriak, Tuhan, Tuhan, kalau tahu aku begini penderitaannya, mendingan aku salah satu jadi binatang. Salah satu binatang. Mendingan aku. Karena lebih beruntung binatang daripada manusia tanpa Kristus. Serius sekali hidup tanpa Kristus. Disitulah Tuhan berkata, di luar aku kau nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita harus mengerti untuk apa Tuhan ciptakan kita. Kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini dasar penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, minta tolong lagi host kita membacakannya. Kejadian 1
ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, tolong tetap tampilkan ayatnya. Minta tolong supaya jemaat boleh memperhatikan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, puncak ciptaan Allah ada pada hari terakhir penciptaan, yaitu hari ke-6. Yang dimulai dengan hari pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, setiap ciptaan Allah bagian pertama sampai bagian kelima selalu ditutup dengan kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 10 kalimat terakhir, ayat 12 kalimat terakhir, ayat 18 kalimat terakhir, ayat 21 kalimat terakhir, dan ayat 25 kalimat terakhir. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya apa? Fokus Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Untuk manusia. Allah tidak membutuhkan matahari. Allah tidak membutuhkan pohon. Allah tidak membutuhkan, semuanya itu untuk manusia. Dan manusia menikmatinya dengan kuasa yang indah. Kalau manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, image of God, imago Dei. Maka manusia itu diciptakan tujuannya sebagai gambar Allah. Tolong tangkap Bapak Ibu jemaat sekalian, fungsi gambar selamanya menyenangkan aslinya. Bapak Ibu pernah difoto bukan? Foto Anda itu gambar Anda. Gambar Anda selamanya menceritakan Anda. Gambar Anda tidak pernah menceritakan yang lain. Fokusnya menceritakan Anda. Kapan? Kapan saja dan di mana saja. Pagi, siang, sore, malam, bulan depan, foto Anda menceritakan Anda. Tidak terbatas ruang. Foto Anda diletakkan di ruang tamu, di kamar tidur, bahkan di toilet sekalipun, fotonya tidak ngambek. Selamanya menceritakan Anda. Camkan hal ini Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang diciptakan oleh Allah harus menyenangkan hati Allah di mana saja dan kapan saja. Itu yang disebut sudah tiba saatnya, starting point melalui Yesus. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Halo, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya roh itu merdeka di mana saja dan kapan saja. Hiduplah dalam kebenaran. Paling indah dalam hidup ini, kita hidup dalam kebenaran. Mujizat yang paling indah dalam hidup ini, kita hidup dalam kebenaran. Apapun situasi kita, jangan korbankan untuk hidup dalam kebenaran. Di mana saja dan kapan saja. Rohani kita waktu khotbah dengan rohani kita ketika mobil kita dipepet orang harus tetap rohani. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak sekedar kita memuji nama Tuhan, kita angkat tangan, setelah itu kita marah-marah di rumah, mobil kita dipepet, kita maki-maki. No. Itulah gambar Allah. Kalau kita memiliki gambar Allah, kita punya karunia yang sangat luar biasa. Bukan sekedar karunia memiliki, tetapi menikmati. Di mana itu? Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat sekalian, siapapun istrimu, siapapun suamimu, bagaimanapun karakter dia, ingat, kita tidak pernah salah pilih. Bagaimanapun. Karena sentris kita Tuhan, maka kita penuh dengan ucapan syukur Tuhan, terima kasih.
Dengan segala kekurangan pasanganku, aku sungguh tahu itu dari Tuhan dan yang terbaik. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita senantiasa. Itulah gambar Allah. Karena ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, di situ statement hidup kita berbobot. Kau itu sempurna Tuhan. Kau itu baik. Kau tidak pernah salah. Itulah gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia gambarnya dengan titik berangkat dimulai dengan kata, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah, titik berangkat dari 5 kata penutup ciptaan sebelumnya. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka semua yang baik yang dibutuhkan manusia sudah tersedia. Baru Allah Tritunggal, Allah kita, baiklah kita, kata kita di situ jamak tapi tunggal, tunggal tapi jamak. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Karena kita gambar Allah, kita makhluk kasih. Beraktualisasilah dalam hidup ini dalam kasih. Sehingga siapapun yang kita hadapi, kita tidak terganggu. Sampai-sampai Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Kalau musuh saja kita kasih, apalagi istri dengan segala kekurangannya, apalagi dengan suami. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, jangan tidak mengasihi istrimu, jangan tidak mengasihi suamimu, apapun dia. Ini indah sekali dalam Tuhan. Malanglah nasib kita kalau kita nggak hidup dalam kasih. Itulah yang Tuhan katakan kepada jemaat Korintus. Sekalipun aku punya bahasa macam-macam, termasuk bahasa malaikat atau istilahnya bahasa roh. Tetapi kalau tanpa kasih, tong kosong nyaring bunyinya. Sekalipun aku punya nubuat, mujizat, apapun namanya, kalau tanpa kasih, tidak ada manfaatnya. Maka manusia makhluk kasih, di situ dia berkuasa, kata Alkitab. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Dipersingkat, artinya apa? Atas materi, atas suasana, atas kondisi, atas situasi apapun yang kita hadapi. Sepanjang ada gambar Allah, di situ manusia penuh dengan damai sejahtera, sehingga dia tetap memiliki keunggulan dalam keteladanan hidup, dimanapun, kapanpun. Situasi yang paling buruk pun seperti Stefanus, dilempari batu, mukanya kayak malaikat, tetap memberkati orang yang melempari batu kepada dia. Gambar Allah, sehingga kita punya kuasa menikmati hidup apapun yang kita alami. Di mana gambar Allah itu nyata, di mana Allah itu disenangkan nyata. Halo, khotbah, walaupun khotbahnya bagus, belum tentu menyenangkan hati Allah. Memuji nama Tuhan, angkat tangan, terharu-terharu memuji nama Tuhan, belum tentu menyenangkan hati Allah. Jangan lupa, pelaku-pelaku firman, itulah yang menyenangkan hati Allah. Semua nyanyian yang kita angkat, harus didasari dari kita pelaku firman. Kalau kita katakan, kaulah segalanya. Tapi kalau kita malas baca Alkitab, lagu itu nggak ada bobotnya menyenangkan hati Allah. Kaulah segalanya. Kalau kita tetap nggak bisa mengampuni, lagu itu lama-lama mengejek Tuhan. Semua pujian penyembahan harus kesimpulan dari ketaatan. Itu Kristen. Semua khotbah harus dari kesimpulan dari ketaatan. Maka Allah berkata kepada Adam dan Hawa, supaya manusia ini, ciptaan Allah ini bernilai, yaitu memuliakan Allah, yaitu apa? Adam dan Hawa. Semua buah pohon di taman ini
boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Apa makna di balik itu? Makna di balik itu dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu, makna di balik itu ialah fokusnya perintahnya, bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama, itu kurang kerjaan. Entah itu buah apel atau rambutan atau durian, nggak ada masalah. Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Ini penting sekali. Saya ulangi, fokusnya perintahnya. Why? Dengar jemaat yang dikasihi. Kalau kita taat, itu satu-satunya, nggak ada duanya. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot, kita mengatakan, aku ciptaanmu Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot, kita mengatakan, aku ciptaanmu Tuhan. Kalau kita taat, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot, kita mengatakan, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Semua khotbah, semua penyembahan, kalau nggak didasari ketaatan, nggak ada makna. Bahkan lama-lama mengejek Tuhan. Ini penting sekali. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot, kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada kerohanian yang terbaik selain taat kepada Tuhan. Iblis tidak pernah takut dengan orang yang punya karunia mengusir setan. Catat baik-baik. Iblis tidak pernah takut dengan orang yang banyak mujizatnya. Iblis takut kepada orang yang taat kepada Tuhan. Makanya kita tahu kan ayat yang sangat terkenal, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bisa ditampilkan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yaitu, mulai dari ayat 21, kita tegas sekali firman ini khotbah di bukit, yaitu pelajaran yang sangat mendasar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah itu berseru dalam konteks khotbah, doa, ataupun nyanyian penyembahan? Bukan. Melainkan jemaat yang dikasih Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat. Hanya ketaatan bicara orang itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Makanya Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Khotbah, doa, penyembahan tanpa perbuatan mati. Itu yang terjadi pada ayat 22 sampai 23. Karena pada hari terakhir, pada zaman-zaman ini Bapak Ibu jemaat sekalian, banyak orang, kalau Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif. Benar-benar banyak sekarang ini. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi apa kata Tuhan? Pada waktu itulah Tuhan tidak lagi basa-basi, tetapi direct langsung akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku nggak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iblis tidak pernah takut orang bernubuat. Iblis tidak pernah takut kepada orang yang banyak mujizat dan sebagainya. Iblis tidak pernah takut. Iblis takut kepada mereka yang taat menjadi pelaku firman. Tolong tampilkan Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Silakan kita baca Bapak Ibu, walaupun mic Anda di mute, kita sama-sama baca Yakobus 4 ayat 7. Sama-sama kita baca walaupun mic Bapak Ibu Saudara di mute. 1, 2, ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah.
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hanya orang yang tunduk kepada Allah. Di mana kita tunduk, kita taat. Kita lawan iblis, dia lari dari kita. Apapun hebatnya iblis, dia paling takut kepada orang yang taat melakukan firman. Karena ketaatan melakukan firman, itu statement hidup yang berbobot. Kita tunduk kepada Allah. Maka, jemaat ini kasih Tuhan, ketaatan adalah penyembahan itu sendiri. Semua penyembahan-penyembahan tanpa ketaatan itu hanya keterampilan-keterampilan. Semua penyembahan-penyembahan dengan terharu-terharu tanpa ketaatan, bobotnya itu hanya manipulasi emosi. Camkan hal ini. Ini sangat serius. Maka kata Tuhan, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Artinya apa Bapak Ibu dalam ayat Kejadian 2 ayat 16-17? Yaitu, kalau nggak taat, itu namanya dosa. Yang paling serius dalam hidup ini, tidak taat. Karena ketidaktaatan, suka tidak suka jemaat sekalian, ketidaktaatan adalah statement hidup yang berbobot. Kita menolak kita ciptaan Allah. Kita menolak Yesus Tuhan kita. Serius sekali tidak taat itu. Bapak-bapak, Anda sedang keadaan serius kalau Anda tidak taat mengasihi istri. Tuhan katakan, kasihlah istrimu. Loh, kalau istriku cerewet, istri kita bagaimanapun nggak ada kaitannya dengan kita mengasihi dia. Kita mengasihi istri kaitannya karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istri karena kita sedang mengakui Yesus itu penebus juru selamat, pemilik hidup kita. Ibu-ibu, Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suami. Kalau Anda tidak tunduk pada suami, situasi Anda sangat serius. Ini penting sekali. Supaya Anda selaras dengan pikiran Kristus. Sehingga ketika Hawa ambil satu buah, dia nggak ngambil 3 karung loh. Dia nggak ngambil 1 truk. Karena ketidaktaatan itu bukan berkenaan dengan jenis. Tetapi Anda taat atau tidak taat pada perintah Tuhan. Sedih sekali ada orang, suaminya nyeleweng, itu memalukan ya. Mengkhianati perkawinan itu sangat rendah derajat kita. Tetapi ketika nyeleweng, istrinya dikendalikan dosa suaminya, sehingga istrinya benci dan tidak mau melayani suaminya. Ketika mati, dua-duanya ke neraka. Bingung istri. Loh, suamiku berzina kok aku ke neraka? Halo, ketidaktaatan suami, kau disertai ketidaktaatanmu terhadap perintah Tuhan. Hai istri, tunduk pada suami. Ini penting sekali. Maafkan saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya bisa merubah firman, hai suami, kasihlah istrimu. Cerewet istri saya. Misalnya, kelakuan buruk dia yang paling buruk sekalipun tidak bisa merubah firman. Jangan hina firman Tuhan gara-gara kelakuan suamimu, gara-gara kelakuan istrimu, gara-gara kelakuan orang lain. Anda tidak mengasihi mereka. Jangan buat kelakuan buruk orang lain membuat firman Tuhan batal. Tidak bisa. Sejahat-jahatnya orang, tetap Tuhan katakan, kasihlah musuh. Sesakit-sakitnya Stefanus dilempari batu, tetap dia mengasihi mereka. Dan Stefanus berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Dan itulah yang Yesus kasih contoh.
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Rohani seseorang bukan di khotbahnya, bukan di penyembahan-penyembahan di gerejanya, bukan di nubuat, di mujizatnya, di ketaatannya kepada Tuhan absolut. Itu Natal yang sejati. Maka Bapak Ibu, lihatlah yang serius, menurut Yesus serius. Bagi orang nggak percaya, dia butuh mujizat sakit sembuh, buta celik, lumpuh berjalan, bukan sebagai tujuan, sebagai alat, sebagai jembatan untuk percaya Yesus. Bagi orang benar, bagi orang percaya kepada Tuhan, nggak tertarik lagi mendoakan dirinya supaya sembuh. Nggak tertarik lagi. Tetapi dia tertarik, sembuh nggak sembuh, jadikan aku pelaku firman sampai akhir hayatku. Itu Kristen sejati. Malah dalam banyak hal, orang Kristen yang benar, kalau dia sakit parah, dia bilang, Tuhan, kalau saatnya aku meninggal, tolonglah jangan delay, on time lah Tuhan, on time lah. Karena kita naik pesawat juga nggak mau delay, kita maunya on time, apalagi ke surga. Halo, kalau saya khotbah di Aceh, saya khotbah di Padang, saya khotbah di komunitas orang nggak percaya, saya khotbah tentang mujizat-mujizat kesembuhan. Tetapi kalau di jemaat, di gereja yang notabene adalah komunitas orang percaya, saya khotbah pengajaran supaya mereka jadi pelaku-pelaku firman. Maafkan saya Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau orang percaya sakit kanker, nggak nangis dia. Kita kena kanker dengan kena bisul, rasanya lebih bahagia kanker. Karena kanker lebih efektif untuk kita mati dan masuk surga. Kalau bisul, lama banget matinya. Bisa nggak mati-mati malah. Ini penting maksud saya, supaya kita jangan lagi melihat yang serius menurut manusia serius. Orang nggak percaya, bahkan penjahat sekalipun, rasanya malang banget kalau kena kanker. Orang Kristen malang banget kalau nggak mengasihi istri, malang banget kalau nggak tunduk pada suami, malang banget Anda kalau nggak menghormati orang tua, malang banget Anda. Karena yang paling malang tidak taat. Ini penting. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, khotbahkanlah kebenaran seperti ini. Anda tidak keliru memaknai Alkitab. Maka ketika Hawa tidak taat, diusir keluar dari Firdaus. Catat baik-baik Bapak Ibu, Anda tidak pernah salah, tidak keliru kalau memaknai dosa itu sama dengan tidak taat. Membunuh, korupsi 5 triliun dengan menipu 50.000 sama. Upah dosa adalah maut. Tidak bicara jenis dosanya. Sehingga orang menipu korupsi 5 triliun dengan menipu 50.000, kalau dua-duanya nggak bertobat, dua-duanya ke neraka. Tidak ada di neraka. Orang korupsi 5 triliun, apinya besar. Yang 50.000, apinya kecil. Nggak ada. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. Nggak ada. Ini penting. Halo jemaat, jangan main-main dalam ketidaktaatan. Hanya tidak taat, yaitu dosa, yang membuat kita putus hubungan dengan Allah. Dan itu serius. Tolong baca Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Silakan host kita. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tidak ada kejadian dalam hidup ini yang bisa membuat hilang kemuliaan Allah selain dosa. Kanker tidak bisa membuat hilang kemuliaan Allah. Kaki Anda kecil sebelah, Anda buta, tidak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Maafkan saya, Anda sampai mati nggak punya jodoh, Anda sampai mati tidak punya keturunan, tidak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, tidak bisa menghilangkan kemuliaan Allah. Anda tidak taat, itu bisa membuat hilang kemuliaan Allah. Ini penting sekali. Malanglah nasib kita kalau kita menjalani kekristenan kita tidak pelaku firman. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Maka jemaat dikasih, saya usahakan persingkat. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari 3 hal yang sederhana. Pertama, akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Ketiga, berapa bobot sukacita ketika masalah itu teratasi. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Tentu kanker. Mengapa? Akibatnya. Kanker bisa mati, bisul tidak. Mengapa? Siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kanker minimal 2 dokter spesialis. Bisul nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa. Plototin aja itu bisul, nanti dia gede, kemerah-merahan, kebiru-biruan, ada matanya, meletus, sembuh. Pengalaman pribadi. Mengapa? Orang lebih berbahagia kanker sembuh daripada bisul sembuh. Sehingga kalau di gereja orang kesaksian kankernya sembuh, orang suka memperhatikan. Tetapi kalau kesaksian bisul sembuh, orang nggak mau memperhatikan. Jawab jemaat dimanapun Anda berada. Mana lebih serius? Dosa atau kanker? Dosa, Bapak Ibu. Pertama akibatnya, upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Saya beritahu Anda, ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada. Kanker nggak bisa menghalangi kita ke surga. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker, didoakan oleh kuasa Kristus, sembuh, mati masuk neraka? Bukan ada, banyak. Karena kesembuhan tidak bisa menghalangi orang masuk neraka. Sepanjang dia berdosa, 10 orang sakit kusta, semuanya disembuhkan oleh kuasa Kristus, 1 yang selamat. 9 binasa. Ini penting. Lihatlah yang serius menurut Tuhan Yesus serius. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Artinya, tidak taat itu dosa, mati. Upah dosa maut. Karena tidak taat itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kau bukan Tuhanku. Itu serius. Bapak, Ibu, itu serius. Jangan ada lagi di antara kita nggak taat baca Alkitab tiap hari. Jangan lagi dipermasalahkan tentang perpuluhan. Kalau Anda permasalahkan, Anda nggak ngerti bahwa memberikan perpuluhan itu latihan supaya kita nggak memberikan lagi perpuluhan, tapi seluruhnya kita berikan. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau Anda perhatikan,
Banyak berkat yang saya terima. Kalau Anda perhatikan hidup kami sekeluarga, hidup kami sederhana. Karena fokus kami bukan penampilan mobil mewah, jam tangan mahal, stoplah. Nanti kita beli jam tangan mahal, nyanyian kita apa? Ku tak membawa apapun juga, ku tinggal semua. Itu lagu-lagu bohong nanti itu. Kok berani-beranian kita menyita berkat Tuhan ratusan juta, miliar untuk beli jam, beli tas? Kenapa nggak kita pakai itu? Bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan, yang dimenangkan dimuridkan, yang dimuridkan didewasakan, yang didewasakan diutus. Kumpulkanlah harta yang tidak habis makan ngengat. Maafkan saya peringatkan Anda, jangan memperkaya diri dengan berkat-berkat yang diberikan. Berkat-berkat yang diberikan supaya kita menjadi alat bagaimana terangkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini penting sekali. Ini penting sekali jemaat. Oleh karena itu, mana lebih bahagia? Dosa diampuni atau kanker sembuh? Ya dosa diampunilah. Kenapa? Yang turun tangan mengatasi dosa itu Tuhan, bukan 2 dokter spesialis. Bukan ratusan dokter spesialis. Kepala negara Jokowi, John Biden, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Cina, turun tangan pun nggak bisa mengatasi dosa. Dosa itu sangat serius. Sampai Tuhan yang turun tangan. Seharusnya orang Kristen berbobot teriak kepada dunia ini, jangan berbuat dosa. Karena orang Kristen yang tahu Tuhan turun ke dunia untuk menyelesaikan dosa, bahwa dosa itu sangat serius. Orang Kristen harus teriak keras, jangan berbuat dosa. Harus terbit sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yohanes Pembaptis di akhir zaman. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lebih banyak khotbah kesembuhan daripada khotbah pertobatan. Jangan lebih banyak khotbah mujizat-mujizat daripada pertobatan. Ini penting di akhir zaman. Tapi saya sedih, banyak orang Kristen main-main dalam dosa. Ada pendeta punya istri simpanan. Ada pendeta cerai. Ada ibu pendeta menggunakan firman mengambil suami orang. Ada pendeta homoseks, lesbian. Stoplah. Jangan berbuat dosa lagi, jemaat. Karena itu, dosa sangat serius. Tuhan turun tangan. Oleh karena itu, sukacita besar bagi dunia bukan kanker sembuh. Karena nggak semua di dunia itu sakit kanker. Sukacita, berita sukacita dunia, joy to the world, bukan lumpuh berjalan. Tetapi semua orang di dunia telah berbuat dosa. Joy to the world itu bicara Yesus datang melepaskan masalah dunia, dosa. Ini penting. Jangan pernah kurangi khotbah-khotbah supaya manusia itu meninggalkan dosa. Ini penting sekali. Makanya berita Alkitab terutama, tolong kita buka Lukas pasal 24. Berita Alkitab Injil yang terutama, kita bisa baca host ayat 46 sampai ayat 47. Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Lukas 24 ayat 46 sampai 47, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Terima kasih. Ini yang harus diberitakan. Kalau mujizat sakit sembuh itu hanya sisipan. Bukan pokok berita utama. Kalau pemulihan ekonomi itu sisipan. Bukan pokok berita utama. Ini penting. Makanya lebih bahagia dosa diampuni daripada sakit sembuh. Sehingga Alkitab tegas sekali, Lukas 15 ayat 7 dan 10. Bisa dibaca, host? Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10. Ayat 10 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yes. Kanker sembuh tidak pernah membuat surga sukacita. Kanker sembuh kita yang sukacita. Camkan, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik-baik. Sehingga 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semuanya sembuh. Hanya satu yang membuat Tuhan sukacita. Karena jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Sembuh, mobil Anda mobil mewah, meningkat ekonomi Anda cantik dan ganteng, itu bobotnya happy, not joy. Saya dulu sebelum sekolah teologi, saya dulu dosen musik. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia, lagu gereja. Saya ngomong bukan karena saya pendeta. Saya dosen musik. Dan salah satu lagu terbaik itu, Joy to the World. Syair dengan notasinya sejalan. Joy itu dari surga. Makanya lagu itu dimulai dengan do tinggi. Turun ke dunia, ke do rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Turun. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi gambaran surga. Representatif doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti di surga. Sola, la, si, do. Bagus sekali gitu. Maka baik berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tararat tararat tararam tararat tararat tararam tararam tam 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 tam. Bagus sekali gitu. Sayang, lagu itu hanya sekedar kesibukan Natal. Lagu itu sekedar pohon terang, pakaian baru, makanan-makanan istimewa. Sehingga lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih seperti yang dulu. Yang pemarah tetap pemarah, yang pembohong tetap pembohong, yang pemalas tetap pemalas, yang pembenci tetap pembenci. Natal palsu yang terjadi di kebanyakan orang Kristen, bukan Natal sejati. Kenapa Natal itu akhir tahun? Itu momentum bagi orang percaya supaya tahun yang baru istri kita lebih bahagia daripada tahun lalu.
Karena dia dapatkan suaminya terus berubah dan terus berubah. Makin lama makin baik, makin lama makin baik. Rumah tangga orang Kristen harus makin lama makin bahagia. Bagaimanapun pasangannya. Itu joy to the world. Rohani seseorang kelihatan di perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Berita Natal utama kepada perkawinan Yusuf dan Maria. Ayo, orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Sabar sejati, tanya sama pasangan kita sabar atau enggak. Karena banyak bapak-bapak nggak sabar sama istrinya, sabar sekali sama istri orang. Mujizat apa ini? Ini penting sekali. Stop semua kemunafikan. Stop semua sandiwara. Marilah kita tulus dan murni merayakan Natal. Joy to the world. Yang kedua, berita sukacita yang kedua, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di mana kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Dua dalam Alkitab yang membuat Tuhan sukacita. Yang pertama, bertobat. Biarlah perayaan Natal ini ada hal-hal yang kita tinggalkan manusia lama kita. Bertobat, sehingga kita kasih hadiah Natal kepada putra Natal yang berulang tahun, Yesus Kristus. Kasih hadiah Natal dong Bapak Ibu. Yang berbohong jangan berbohong lagi. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang sombong jangan lagi sombong lah. Tetapi hadiah yang paling indah lagi adalah yang kedua. Tuhan Yesus pakar bahagia. Sebagaimana khotbah saya yang lalu kepada Jemaat Bethany, New York. Apa itu? Sukacita yang sejati. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Yaitu merenungkan dan melakukannya. Kita bukan saja bertobat. Perintah apa yang kita ketahui yang belum kita lakukan? Maka kasih hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus yang berulang tahun pada Natal ini. Yuk, semakin militan kita menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Tolong baca host Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes. Tidak ada kerohanian yang terbaik di mata Tuhan selain mengasihi dia. Nggak ada. Bisa khotbah, bisa bahasa roh, puji Tuhan. Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tetapi itu bukan kesimpulan rohani. Kesimpulan rohani, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Caranya, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Beriman itu bukan pada janji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Beriman itu pada perintah Tuhan. Kenapa saya mengasihi istri saya bagaimanapun kelakuan istri saya? Karena saya beriman kepada Tuhan. Jangan beriman, saya beriman. Tahun ini mobil saya baru. Beriman itu bukan bicara menerima. Beriman itu bicara berkorban dengan ketaatan yang absolut. Makanya beriman itu pada perintah Tuhan. Jangan pernah korbankan ketaatan apapun situasimu. Rayakanlah Natal dengan ketaatan yang militan. Tolong baca lagi Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ayat 8, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita kenakan dalam kehidupan bersama suami istri, orang tua dan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan besan, dengan teman-teman gereja. Hendaklah dalam kehidupanmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu? Sangkal diri, ayat 6. Pikul salib. Supaya apa? Jangan korbankan ketaatan sampai mati. Satu statement hidup yang berbobot, kita mengakui Yesus Tuhan, Natal sejati. Dan jangan lupa, sebaik-baiknya kita kepada Tuhan, nggak pernah kita lebih baik dari Tuhan. Sebesar-besarnya pengorbanan kita kepada Tuhan, nggak pernah korban kita lebih besar daripada korban Yesus Kristus di kayu salib. Penutup 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Silahkan host. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes, kata kuncinya yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Maka ketaatan, orang yang taat tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar orang taat. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang fokusnya bukan pada janji Tuhan, tapi perintah Tuhan, tidak mengejar janji. Janji Tuhan yang mengejar dia. Selamat hari Natal, jemaat yang dikasihi Kristus. Rayakanlah Natal, meninggalkan dosa dan kejahatan, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Anda sedang merayakan Natal persis seperti yang Tuhan pikirkan. Shalom. Bisa kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa? Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kau ungkapkan isi hatimu supaya kami merayakan Natal persis seperti yang kau maksud. Yaitu memperingati hari lahirmu, ulang tahunmu, dengan kami memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, secara langsung atau tidak langsung melalui pemberitaan firman hari ini, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bersorak-sorailah di surga, karena kami mau bertobat. Ampuni kami Tuhan. Dan dalam perayaan Natal ini, berita sukacita kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kami taat, di situ statement hidup berbobot, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah segalanya bagi kami, dan kami sedang beribadah dan menyembah Engkau. Ketika kami taat, maka orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya, merenungkan dan melakukannya. Disitulah kualitas rohani orang percaya terbaik, yaitu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan janjikan, apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan,
Kami mengasihi Engkau dengan taat melakukan firman Tuhan seperti Yesus Kristus, gambar Allah, gambar kesempurnaan Allah, supaya pulih gambar Allah dalam diri kami, kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang tinggi. Pasti Tuhan memberkati kepada mereka yang berkenan kepada Engkau, yaitu yang taat menjadi pelaku firman. Berapa banyak perintah Tuhan yang kami ketahui, berapa banyak kami tidak fokus dan tidak serius. Ampuni kami Tuhan. Fokus kami adalah tunduk kepada Allah. Otomatis iblis akan lari daripada kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Gereja Betani di New York ini. Berkati hamba-Mu Pastor Yosua, Ibu, keluarga besar jemaat ini, anak cucu keturunan mereka taat sampai garis akhir. Itulah Natal sejati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.